Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Rasmawati dari kelas Akuntansi B semester 2, program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka. Di sini saya akan memaparkan materi tentang statistika. Nah, sebelum membahas lebih jauh dan lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari statistika itu sendiri. Nah, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi sampai pada penarikan kesimpulan untuk melakukan pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Statistika di sini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada statistika deskriptif dan statistika induktif. Bedanya, kalau statistika deskriptif hanya sampai pada penyajian data, sedangkan statistika induktif sampai pada pengambilan keputusan. Ada beberapa istilah dalam statistika, diantaranya ada statistik, ada populasi, ada sampel, ada parameter, dan ada data. Statistik, yang pertama statistik. Statistik adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Sedangkan populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengamatan, perhitungan atau pengukuran terhadap suatu topik yang ingin diangkat atau dikaji. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Hanya ada beberapa populasi terbaik yang ditarik menjadi sampel. Selanjutnya ada parameter. Parameter merupakan deskripsi numerik dari karakteristik suatu populasi. Hanya ada satu parameter dalam satu populasi. Yang selanjutnya ada data. Data merupakan catatan tentang fakta. Data di sini dibagi menjadi beberapa macam. Ada data berdasarkan jenisnya, data berdasarkan sumbernya, data berdasarkan skalanya, dan data berdasarkan dimensi waktunya. Data berdasarkan jenisnya, ada yang disebut dengan data kualitatif dan ada yang disebut dengan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Data kuantitatif ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data hasil perhitungan, sedangkan data kontinu adalah data hasil pengukuran. Yang kedua ada data berdasarkan sumbernya, ada data primer dan ada data sekunder. Kalau data primer yaitu data yang didapat dari hasil kita meneliti sendiri turun langsung ke objeknya, sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari lembaga lain. Misalnya kita ingin meneliti bank-bank yang ada di Indonesia, kita bisa melihat datanya di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang ketiga ada data berdasarkan skalanya. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Data nominal biasanya angkanya hanya dilambangkan sebagai simbol. Misalnya dalam kalender ada seseorang yang lahir pada tanggal 10 Januari 2001. Nah, angka di sini hanya dilambangkan sebagai simbol bahwa orang tersebut lahir di tanggal segitu gitu. Dan tidak bisa dikenakan operasi matematika. Yang kedua ada data ordinal. Biasanya ini ada di kuesioner. Misalnya jika bintang 4 berarti orang tersebut suka, bintang 3 kurang suka, bintang 2 tidak suka, dan bintang 1 sangat tidak suka. Sama ini juga tidak bisa dikenai operasi matematika. Yang selanjutnya ada data interval. Data interval ini data yang tidak memiliki nol absolut atau nol di sini ini tidak dianggap. Misal, suhu suatu ruangan tertentu adalah 0 derajat Celcius. Nah, bukan berarti di ruangan itu tidak memiliki suhu, karena 0 derajat Celcius ini bila dikonversikan ke suhu yang lain, misal ke Fahrenheit, maka pasti suhunya akan ada, tidak 0 gitu. Selanjutnya ada data rasio, yaitu yang memiliki nol absolut atau inherent zero. Nah, kalau di sini nolnya ini dianggap, misal ada sebuah timbangan buah. Nah, jika menunjukkan ke angka 3 berarti ada buahnya seberat 3 kilo.
Jika menunjukkan ke angka 0 berarti tidak ada buahnya, tidak ditimbang, dan hasilnya adalah 0 kg. Selanjutnya ada data berdasarkan dimensi waktunya. Ada time series, ada cross section, dan ada pooling. Time series yaitu data yang ditelitinya hanya satu tapi dalam kurun waktu yang banyak atau lama. Misal penelitian Bank BRI pada kurun waktu 10 tahun dari 2010 sampai 2020. Sedangkan cross section, data yang ditelitinya banyak tapi hanya dalam 1 tahun tertentu. Misal penelitian Bank BRI, BCA, BNI, Mandiri pada tahun 2020 saja. Nah, sedangkan pooling ini adalah gabungan dari time series dan cross section. Jadi data yang diteliti banyak dan dengan kurun waktu yang lama. Misal penelitian Bank BRI, BNI, BCA, Mandiri pada tahun 2010 sampai 2020. Nah, adapun teknik pengumpulan data yaitu bisa dengan cara sensus dan bisa dengan cara sampling. Kalau dengan cara sensus, berarti yang kita teliti adalah semua jumlah populasi. Nah, sedangkan sampling hanya meneliti sampel saja, jadi bagian dari populasi tersebut kita teliti. Seperti itu. Nah, berbicara tentang data, ada yang disebut dengan big data. Jadi, big data adalah segala himpunan data dalam jumlah yang sangat besar, rumit, tidak terstruktur, sehingga sangat sulit untuk ditangani. Dalam statistika juga ada yang disebut dengan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi di sini adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data memakai kelas dan frekuensinya. Di sini ada contoh tabel distribusi frekuensi. Dalam tabel distribusi frekuensi ada yang disebut dengan kelas interval, UBK, UAK, panjang kelas, frekuensi, BBK, BAK, dan nilai tengah. Untuk kelas interval, di sini bisa kita lihat yang nilainya 100 sampai 199, 200 sampai 299, dan seterusnya sampai 700 sampai 799. Nah, itulah yang disebut dengan kelas interval. Yang kedua ada UBK. Jadi UBK di sini adalah sisi sebelah kiri. Kalau di sini misalnya adalah 100, 200, 300 dan seterusnya sampai 700. Nah, itu adalah yang disebut dengan UBK. Yang selanjutnya ada UAK atau ujung atas kelas. Tadi BBK batas atas kelas ya. UAK di sini adalah sisi sebelah kanan. Yang kalau di sini adalah 199, 299 dan seterusnya sampai 799. Yang selanjutnya ada panjang kelas. Panjang kelas cara menghitungnya yaitu kelas interval kedua dikurangi kelas interval pertama. Misal di sini adalah 200 dikurangi 100, jadi panjang kelasnya adalah 100. Yang selanjutnya ada frekuensi. Kalau frekuensi kita tidak perlu bingung lagi mencari karena dalam tabel distribusi frekuensinya itu sudah dijelaskan di sana ya. Sudah ada gitu. Misalnya kalau di sini ada 15, 20 sampai dengan 5. Yang selanjutnya ada BBK atau batas bawah kelas. Nah, batas bawah kelas ini didapat dari UBK dikurangi 0,5. Yang selanjutnya ada BAK atau batas atas kelas. Nah, cara menghitungnya adalah UAK atau sisi sebelah kanan tadi ditambah dengan 0,5. Dan yang terakhir ada nilai tengah. Cara menghitung nilai tengah adalah UBK ditambah UAK dibagi 2. Adapun nih tujuan dari pembuatan tabel distribusi frekuensi yaitu untuk mengatur data mentah ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada di dalamnya. Adapun juga langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah menentukan nilai terbesar, nilai terkecil, dan banyaknya data. Yang kedua, mencari range atau rentang, yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Yang ketiga adalah mencari banyaknya kelas dengan rumus 1 ditambah 3,3 log n atau log banyak kelas tersebut. Yang keempat adalah mencari panjang kelasnya, yaitu rentang dibagi dengan banyak kelas yang tadi sudah kita hitung di atasnya. Yang kelima adalah mencari UBK pertama, yaitu dengan kita sudah melihat tadi di atas nilai paling kecil adalah UBK pertamanya. Yang keenam ada mencari kelas interval pertama dengan rumus UBK ditambah P kurang 1. Jadi UBK
pertama ditambah dengan panjang kelas dikurangi 1. Dalam tabel distribusi frekuensi pun ada istilah-istilah yang disebut dengan mean, median, dan modus. Mean atau nilai rata-rata bisa dihitung dengan rumus X bar sama dengan sigma FIXI per sigma FI, di mana sigma FIXI adalah total keseluruhan frekuensi dikalikan dengan total keseluruhan nilai tengah dibagi dengan sigma FI, yaitu total keseluruhan frekuensi. Mean di sini bisa dihitung dengan 2 cara. Yang kedua adalah menggunakan kode UI dengan rumus sigma X sama dengan X0 ditambah C atau panjang kelas dikali dengan sigma FIUI per sigma FI. Yang selanjutnya ada median atau titik tengah. Rumus dari median adalah median sama dengan L0 ditambah C dikali N per 2 dikurangi F per F, di mana L0 di sini adalah batas bawah kelas median tersebut ditambah dengan C atau panjang kelas N per 2, N di sini adalah banyaknya kelas dibagi 2 dikurangi F. F besar yaitu jumlah semua frekuensi sebelum kelas median tersebut dibagi dengan F kecil, di mana F kecil di sini adalah frekuensi dari kelas median tersebut. Yang selanjutnya ada modus atau data yang sering muncul dengan rumus modus sama dengan L0 ditambah C dikali B1 per B1 ditambah B1 di sini adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, sedangkan B2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya. Nah, selain itu ada juga yang disebut dengan angka indeks. Angka indeks merupakan alat perbandingan 2 atau lebih kegiatan yang sama dalam kurun waktu yang berbeda. Biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Adapun jenis-jenis angka indeks yaitu ada indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai. Ada indeks tak tertimbang, indeks tertimbang, dan indeks rantai. Nah, itulah penyajian materi statistika dari saya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semuanya.